Halo, ini adalah materi tambahan untuk military standard di mana kita akan mencoba untuk menerapkan switching rules, katanya, yaitu perpindahan level. Jadi perhatikan di file sebelah kiri di sini ada tingkatan. Jadi ada level 1 atau tingkat 1, ada level 2, tingkat 2, dan ada level 3, yaitu eh, tingkat 2, mohon maaf, pemeriksaan umum, tingkat 3 pemeriksaan ketat. Nah, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ini dapat berpindah levelnya. Jadi bagaimana suatu pemeriksaan dapat berpindah? Aturan yang pertama bahwa level hanya boleh berpindah satu tahapan saja. Misalkan kita punya longgar, maka longgar hanya dapat berpindah ke umum saja. Kemudian level selanjutnya, misalkan level normal, ya, atau level umum. Nah, level umum atau level normal ini dapat berpindah satu ke atas dan satu ke bawah, yaitu dapat menjadi longgar, juga dapat menjadi ketat. Ya, sedangkan untuk ke level ketat, dia hanya dapat berpindah satu, yaitu ke normal. Jadi, secara aturan ingat bahwa pemeriksaan umum atau normal itu dapat berpindah ke dua tempat, yaitu ke longgar dan ketat. Tapi longgar itu hanya dapat berpindah ke umum atau ke normal, turun satu. Ketat pun hanya dapat berpindah satu step ke umum atau ke normal tadi, dan ketat tidak bisa langsung pindah ke longgar. Ketat ke longgar ini tidak bisa, ya. Atau longgar ke ketat ke sini, ini juga tidak bisa, ya. Jadi tidak bisa berpindah dua, hanya bisa berpindah satu tahapan saja. Nah, sebagai aturan bagaimana cara perpindahan, perhatikan ini ada pada file modul, ya, ada pada file modul. Kemudian lihat di sini ada beberapa aturan perpindahan. Pertama, ini ada aturan level normal, ya. Level kedua atau level normal ini hanya dapat berpindah dua, yaitu kalau nggak kelonggar, pindahnya ke ketat. Jadi di sini ada aturan dari normal ke ketat dan dari normal ke longgar. Sedangkan ingat bahwa level ketat itu hanya dapat berpindah satu stage ke level normal. Maka aturannya di sini dari diperketat ke normal. Apakah boleh dari ketat ke longgar? Tidak bisa, ya, karena tidak bisa melewati normal, jadi hanya dapat berpindah satu tahapan saja. Kemudian level longgar. Level longgar ini pun hanya dapat berpindah ke normal, ya, tidak bisa langsung pindah ke ketat. Tidak bisa langsung pindah dua step. Jadi mohon diingat, pahami konsep tadi antara level 1, level 2, level 3, level ketat, level normal, dan level longgar. Kita berpindah ke bagian sebelah kanan, ya, ini adalah contoh penerapan switching rules. Pada materi selanjutnya, saya jelaskan bagaimana membaca tabel. Nah, di sini ada lot sejumlah 600 lot dengan level AQL-nya 1%. Maka normal inspection pada tabel 2-nya, level 2 ini akan mempunyai kode huruf. Nah, kode huruf ini akan menentukan seberapa banyak sampel, accept, dan reject yang akan didapatkan. Di sini langsung dituliskan bahwa N yang didapatkannya 80, AC-nya 2, R-nya 3. Nah, sebagai contoh, di sini ada beberapa lot yang keputusannya ini dapat berubah. Di sini kita lihat ada lot 1 dan lot 10 dengan keadaan normal. Ingat bahwa kita ada di stage normal. Kemudian lihat di sini lot 1 hingga lot 10. Pertama, kita ingat bahwa normal itu dapat berpindah ke ketat atau dapat berpindah ke longgar. Perhatikan dari normal ke ketat, di sini syaratnya setelah 2 lot ditolak dari 2, 3, 4, atau 5 lot berurutan. Kemudian
dari normal ke longgar ini dapat berpindah ketika 10 lot berurutan diterima. Jadi fokus pada dua aturan tadi karena kondisinya yang kita punya adalah kondisi normal. Kita punya accept di sini. Yang pertama accept, ini masih aman ya, masih dalam kondisi tahapan normal. Yang kedua kita punya accept lagi. Di sini accept yang kedua, ini juga masih normal ya. Kita mendapatkan reject yang pertama adik-adik. R ini adalah reject. Perhatikan jika normal ke longgar, ini punya aturan 10 lot berurutan diterima. Artinya tidak boleh ada lot yang ditolak. Artinya dia tidak bisa masuk ke longgar. Ya, berarti satu-satunya peluang dia hanya bisa masuk ke ketat. Ya, kita lihat di sini aturannya setelah 2 lot ditolak dari 2, 3, 4, atau 5. Dia harus ada 2 lot dulu dari 5 yang berurutan. Jadi lotnya baru ditolak 1, maka kondisinya masih normal. Kita lanjutkan ke yang 4. Di sini ada accept, ya masih aman di normal, ada accept lagi, ada accept lagi, ada accept lagi. Oke, kondisinya masih aman karena lotnya terus diterima, tetapi juga tidak bisa masuk ke longgar. Kita menemukan lagi rejection di sini. Nah, di sini kita menemukan rejection yang kedua. Secara aturan, kita memang di sini setelah 2 lot yang ditolak. Tetapi berurutannya ini maksimum 5 adik-adik. Sedangkan kalau kita lihat di sini, urutannya 1, ya. Ini urutan 1 dari 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berurutannya ada 6. Jadi dia nggak masuk ke syarat untuk pindah ke ketat. Artinya kondisinya masih bisa di normal. Kemudian selanjutnya ada accept lagi, masih aman di normal. Dan lot di sini ada menemukan lagi lot yang ditolak, yaitu lot ke-10. Kita lihat secara aturan. Di sini kan 8 ada reject. Kemudian 9 accept, 10 reject. Maka ada 2 lot yang ditolak. 2 lot ini ditolak. Dari berapa? Dari 8, 9, 10. Jadi ada 3 lot yang berurutan. Maka kondisi ini kita menemukan kondisi bahwa eh, yang awalnya normal dapat kita pindahkan ke ketat. Karena tadi syaratnya terjadi 2 kali penolakan dari 3 lot berurutan, yaitu lot 8, lot 9, dan lot 10. Selanjutnya, kita ada di kondisi yang ketat, adik-adik. Dengan kondisi lot yang sama, AQL yang sama, didapatkan N-nya 80, AC-nya 1, dan rate-nya 2. Misalkan, di sini kita punyanya ada lot 11 sampai 18. Ingat, kondisi tighten ini atau kondisi ketat, ini hanya boleh pindah ke normal, adik-adik. Maka kita fokus ke syarat dari ketat ke normal. Syaratnya apa? Setelah 5 lot berurutan diterima. Kita lihat di sini keputusannya ada accept, ya, masuk keputusannya masih di ketat karena belum sampai 5. Ada accept lagi, masih di ketat, belum sampai 5. Kemudian kita menemukan reject pertama. Artinya belum bisa masuk ke normal karena ada lot yang ditolak. Kita mulai lagi dari awal, nih ada accept lagi, berurutan sampai 5 kali, baru di kondisi ini dapat pindah ke normal. Artinya nanti yang ke-19 ini pindah ke normal. Ya, selanjutnya juga ada dari kondisi yang ini adalah normal. Ya, ingat bahwa lot yang normal ini bisa pindah ke dua kondisi, yaitu kondisi ketat dan kondisi longgar. Kita lihat di sini aturannya, kalau ke ketat ini harus ada minimal 2 lot yang berurutan. Kalau dari normal ke longgar, 10 lotnya harus diterima. Sekarang kita lihat data kita yang 19 sampai 30. Di sini accept, berarti dia masih di normal. Ya. Kemudian datanya yang ke-20 ini ada reject, adik-adik. Kalau ada reject yang pertama,
maka mungkin dia bisa pindah ke ketat atau bisa pindah ke, apa namanya, longgar, ya. Karena belum nemu 2 nih kita, jadi belum bisa langsung pindah ke ketat. Data selanjutnya, data 21, wah ternyata data ini sampai data ke-30 ini terus diterima, terus accept. Dia tidak menemukan reject, artinya dia nggak masuk syarat ke ketat. Ya, artinya dia bisa pindah ke longgar karena alasannya ini adalah 10 lot berurutan diterima. Ya, jadi dari 21 sampai 30 ini terus diterima, maka kondisinya dapat pindah ke longgar. Semoga materi ini dapat dipahami baik oleh adik-adik semua. Materinya ini adalah materi tambahan. Untuk contoh soalnya saya akan tambahkan di e-kuliah. Dan jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup WhatsApp atau di forum e-kuliah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.